jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hello Teens, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, amin. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang perkasa. Dia juga memberkati setiap kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Come on. Mari bawa dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Yeah. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yeah. Come on, say. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, come on, jom. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari sama bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, kamu. Yeah. Kaulah Raja
forever, deeper in love with you. Here in your courts when I'm close to your throne, and I found where dengan segenap hati katakan I sing your praises, I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts when I'm close to your throne, and I find where I belong. I sing your praises forever. Ini pujian kami, ini sembah kami ya Tuhan. Dengan cinta, your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I found where I belong. I found where I belong. Come on, let's worship, oh God. Mari sembah Tuhan. Dalam ayasi kami sembah Engkau Tuhan. Come on, Holy Spirit, fall in this place. Come to fill my heart. Hallelujah. Mari sembah dengan segenap hati. Oh, rabata karala bala 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 bala. Yeah. Oh, Jesus, we worship you. Oh, we worship you. Kiramahata karala bala 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 bala. Kau diagungkan, kau ditinggikan dengan segenap hati. Kau yang bertata, kau yang layak. Oh, kami sembah Tuhan. Setiap lutut berteluh. Kirabata karala bala 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 bala. Shikene mahana ya ralabayase. Oh, ramayasi. Shena matoria ralabakanu. Mari menyembah, mari menyembah, mari dengan sungguh-sungguh. Shana mahata karala bala 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 bala. Yeah, rala bala bala shi. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. We enjoy your presence, Lord. Kuralabata karalabalaba syakaralabalaba. Mari hampiri Tuhan dengan cinta, sebab tidak ada kasih seperti Dia, cinta yang terbesar seperti Dia. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kurabata karalama syakarabahatu. Hinananamo nalabayasi. Aku menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
berhak yang kami sembah. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan bersama, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau
Kristus Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau Raja ditinggikan, Engkau Raja diagungkan sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Oh Rabasyata karalabalabala. Kami mau duduk diam saat ini Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami. Kami siap. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Kekasih Tuhan, minggu lalu kita udah dengar firman Tuhan tentang Tuhan mengajari setiap kita jaga hati, tetap rendah hati. Dan Tuhan minta setiap kita untuk berani berkata dalam hidup kita, hidupku bukan aku lagi tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Dan kita berkata, aku semakin kecil, Yesus Kristus yang harus semakin besar di dalam aku. Dan Tuhan Yesus mengajar pada setiap kita, belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan saudara berkata kepada saya, Ibu, semua ini sudah aku kerjakan. Aku sudah lakukan ini semua. Aku benar-benar berkata dalam hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Ibu, kenapa hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidupku? Saudara, hari ini kita akan belajar satu firman, kebenaran firman Tuhan. Mengapa hal-hal buruk menimpa anak-anak Tuhan? Pertanyaan ini penting sekali untuk kita jawab. Dan untuk menjawab pertanyaan ini tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan. Saudara, ada sepasang suami istri. Mereka cinta Tuhan, mereka menyala-nyala dengan Tuhan. Mereka nyerahkan hidupnya untuk Tuhan, mereka pengembalaan saudara. Mereka mengembalakan gereja, lumayan cukup besar. Mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua juga laki-laki, anak yang ketiga perempuan. Ketika anak pertamanya selesai kuliah di Indonesia, dia kuliah di Singapura untuk sekolah Alkitab. Karena mereka ada keluarga hamba Tuhan, mereka rindu melayani Tuhan. Dan anak yang kedua selesai SMA, dia kuliah lagi di Pontianak. Di daerah saya, baru masuk semester ketiga. Anak ini cinta Tuhan, ganteng, pinter. Melayani Tuhan. Ketika naik sepeda motor pergi kuliah, sepeda motornya ditabrak sama mobil. Anak muda ini terpelanting jatuh, meninggal di tempat. Papa dan mamanya hancur hati. Menjerit sama Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi dalam keluargaku? Apa salahku? Masih kurangkah aku melayani Engkau? Kenapa Tuhan? Keluarga datang menghibur, jemaat datang menguatkan. Saudara, hamba Tuhan juga manusia ya saudara. Ketika proses datang juga bisa sedih, bisa lemah. Gantian dong, jemaat datang menguatkan. Saudara yang kekasih Tuhan, bersediakah engkau menguatkan pemimpinmu? Yang setuju lambaikan tangan kepada Tuhan. Jangan dicemooh. Pak Lukas kakek dosa ini. Jangan malah dihakimi. Datang, kuatkan dan hibur Pak. Tetap dalam Tuhan Pak. Kita dukung Bapak, kita support Bapak. Kita percaya ada rencana Tuhan Pak. Ya gitu dong jadi kekasih Tuhan. Setuju katakan amin. Berjalannya waktu suami istri ini bangkit kembali, semangat kembali. Melayani Tuhan kembali meskipun sudah kehilangan anak yang kedua. Berjalan dengan waktu. Putrinya selesai SMA. Masuk kuliah. Baru kuliah. Digonceng sama pacarnya, dijemput pergi sekolah, pergi kuliah. Sampai di depan gerbang universitas, sepeda motor mereka ditabrak sama angkot. Namanya yang duduk di belakang lebih rawan. Yang di depan nyetir pacarnya nggak apa-apa. Yang di belakang jatuh mungkin keplanting, kena kepala. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit.
tidak tertolong. Meninggal juga. Anak pintar, anak cantik, anak yang melayani Tuhan, guru sekolah minggu, saudara. Oh, di situ papa mamanya terpukul sekali. Rasanya sudah tidak kuat untuk berdiri lagi. Kenapa ini harus terjadi? Tidak cukupkah kau ambil satu? Kenapa kau ambil dua? Pertanyaan ini sering muncul dari hidup kita. Kenapa hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidupku? Saudara, ketika kita mendengar berita, kita lihat internet, kita baca berita, kita dengar ada banyak perampokan, ada pemerkosaan, ada banyak pembunuhan, ada banyak penganiayaan, dan terjadi perang, dan ada bencana alam di mana-mana. Dan yang menjadi korban, anak-anak Tuhan. Saudara, kita bukan baru saja, masih sama-sama kita menghadapi COVID-19. Ada banyak keluarga kita yang terpapar. Ada yang sembuh, ada yang dipanggil Tuhan pulang. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta pun ada yang terpapar, juga dipulang ke surga. Dan kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Tuhan tidak bisa beri pagar perlindungan? Bukankah hamba Tuhan itu melayani Engkau? Kenapa kau izinkan COVID-19 masuk dalam dirinya? Tadi pagi saya ketika menyampaikan firman Tuhan ini, ada seorang ibu WhatsApp di Goshen Blessing SMS Center, handphone, dan pekerja men-share ke saya dan saya baca. Izinkan saya membacakan kepada Bapak Ibu untuk mewakili dari antara kita. Mungkin kita juga sama seperti itu. Kita sempat kecewa dan bertanya, kenapa Tuhan? Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Gembala Bapak Lukas. Saya tadi ikut ibadah streaming jam 7 pagi. Terima kasih Ibu Gembala Susan yang telah sampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kami dan menjadi lebih kuat. Sungguh serius, pada tahun 2020 kami kehilangan keponakan kami Claudia, umur 25 tahun, sudah pulang ke rumah Bapa karena kepapar COVID-19. Juga tahun 2020 saya kembali lagi kehilangan adik kandung saya. Sudah pulang ke rumah Bapa, juga terpapar COVID-19. Adik saya meninggal, adik saya berasal dari Papua, meninggal di Jakarta. Karena adik saya mempunyai riwayat cangkok ginjal sampai 2 kali. Cangkok ginjal di China dan tidak berhasil dengan baik. Dan ngulangi lagi di Jakarta 2 kali. Sekarang saya belum berani untuk ibadah offline. Karena saya punya riwayat diabetes, darah tinggi, dan MAH. Jadi saya tetap ibadah melalui streaming. Ya, kami akan berdoa untuk Ibu. Kami berdoa buat Ibu Vivi, Engkau cepat sembuh dalam nama Yesus. Sehingga Engkau cepat berani kembali kepada rumah Tuhan beribadah bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak Lukas. Saya setiap hari, Bapak Lukas yang dengan setia setiap hari mengirim renungan ibadah Pondok Daud. Dan juga renungan firman Tuhan untuk kami setiap saat. Dan saya kirimkan kepada keluarga besar kami. Jujur, saya mau katakan kami sempat kecewa dan bertanya, kenapa ini harus terjadi dalam rumah tanggaku, keluarga besarku? Bukankah kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mencintai Tuhan? Saudara jangan pikir saya dengan Pak Lukas tidak pernah mengalami hal yang buruk. Tahun 2000-an, jelas tahun berapa saya lupa banget. Itu salah satu-satunya mata pencaharian Pak Lukas harus terbakar habis, tak tersisa satupun barang. Habis terbakar semua. Ketika jam 2 siang api masih jauh, kira-kira 1 kilometer, kita berdoa kepada Tuhan bahwa api tidak akan datang pada toko kami. Tidak bisa menjamah toko kami berdoa. Dan teman-teman mendengar ada kebakaran dekat daerah kami. Mereka semua datang. Banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan. Dan para pendoa datang.
tumpang tangan. Berdoa, ngurapi minyak. Termasuk Pak Lukas juga berdoa tumpang tangan. Depan belakang kita doakan. Kita minta pagar perlindungan dari Tuhan Yesus, kita doakan dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita punya yakin dan percaya tidak akan terbakar. Karena kita setia sama Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita gak pernah berdosa. Pasti gak terbakar karena kita percaya pada firman Tuhan. 1.000 orang boleh lebah di sisi kiriku dan 10.000 di sebelah kananku. Aku akan tetap berdiri dan melihat. Itu firman yang kami percayai. Ya saudara, jam 11, jam 12 siang. Malam. Jam 11, jam 12 malam Pak Lukas ditelepon. Pak Lukas, api sudah masuk toko Bapak. Saat itu saya lemes saudara. Karena yang ada di toko Bapak Lukas itu, zaman itu masih kasur kapuk, kasur busa, plastik. Itu paling disukai sama api. Sedikit aja langsung dalam hitungan waktu sebentar sudah habis. Saat itu saya lemes. Ya syok, ya saya masih manusia. Saya daging saudara. Saya masih hidup daging saudara. Wajar saya sedih, saya nangis. Dan saya bertanya, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan gak nolong? Membingungkan bukan? Mengapa hal buruk bisa terjadi pada anak-anak Tuhan? Bahkan anak-anak yang baik sekalipun, hal buruk bisa terjadi. Apa dosa mereka? Mengapa Tuhan tidak melindungi? Saudara, pertanyaan ini harus dijawab. Mengapa hal-hal buruk terjadi pada anak-anak Tuhan? Dan kenapa Tuhan diam saja? Pertanyaan ini sekali aku bilang harus dijawab. Kalau pertanyaan ini tidak dijawab, akan mengakibatkan masalah dalam hidup kita. Akan mengakibatkan problema dalam hidup kita. Kita akan kecewa dengan Tuhan ketika kita tidak mendapatkan jawabannya. Kita akan kecewa dan kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan tidak percaya sama Tuhan lagi. Pak Lukas, mohon maaf. Saya tidak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Habis Pak Lukas. Apa yang saya miliki habis semua. Selama pandemi ini. Penghasilan saya menurun total. Habis semua. Apa yang bisa saya percaya? Hal buruk sudah terjadi. Musibah terjadi dalam hidupku. Sekali aku bilang, saudara, pertanyaan ini harus kita jawab. Supaya iman kita tidak goyah. Jelas saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang serius. Yang tidak mudah untuk dijawab. Dan jawabannya tidak semudah apa yang kita pikirkan. Misteri yang paling dalam ada dalam otoritas Allah Bapa di sorga. Tapi izinkan saya hari ini untuk menjawab pertanyaan ini sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Mengapa hal-hal buruk menimpa anak-anak Tuhan? Yang pertama, karena dosa yang diperbuat umatnya. Karena dosa yang diperbuat oleh anak-anak Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita di Amos pasal 4. Ayat 9 sampai ayat 11. Kita lihat ayat ini. Amos pasal 4 ayat 9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat ke-9 ini, saya mau bertanya kepada saudara. Siapa yang mendatangkan kesulitan ekonomi di bangsa Israel?
Saudara, firman Tuhan ini bisa muncul, bisa keluar dari mulut Allah firman ini karena kehidupan bangsa Israel. Mereka hidup dalam kejahatan. Mereka hidup dalam dosa, mereka menolak firman Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka melakukan zina, mereka melakukan percabulan, mereka menindas orang miskin, mereka tidak takut dengan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menegur mereka berkali-kali. Mereka tetap tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan minta Nabi Amos katakan kepada bangsa Israel. Hari ini saya mau tanya sama saudara, ayat 9 yang kita baca. Siapa yang mendatangkan kesulitan atas bangsa Israel? Siapa yang mendatangkan kesulitan hidup atas bangsa Israel? Jawabannya sangat jelas. Allah. Alkitab yang kita baca, Tuhan bilang, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit. Aku, kata Tuhan, aku. Oh, berarti Tuhan jahat. Enggak. Karena kedegilan hati bangsa Israel terus berbuat dosa. Sehingga Tuhan izinkan kesulitan ekonomi, kesulitan hidup datang dalam bangsa Israel. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bertobat. Kembali kepada Kristus. Ayat yang ke-10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu di Zara. Aku telah membuat bau busuk di perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang mendatangkan penyakit di antara bangsa Israel? Sesuai dengan ayat yang kita baca. Siapakah yang mengizinkan ada peperangan di Israel? Sehingga banyak anak-anak muda, teruna-terunanya mati berguguran. Sehingga bau busuk ada di mana-mana. Siapa saudara? Tuhan. Allah. Mengapa? Tujuannya apa? Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Satu kerinduan hati Tuhan. Supaya anak-anaknya berbalik kepadanya. Ayat yang ke-11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu. Seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Izinkan sekali lagi saya bertanya kepada saudara. Siapa yang mendatangkan malapetaka? Kota dijungkir balikan. Siapa yang mendatangkan gempa bumi? Siapa yang mendatangkan bencana alam di Israel? Jawabannya adalah Allah. Aku, kata Tuhan. Aku yang mengakibatkan ini semua. Kita boleh menyimpulkan kenapa musibah terjadi pada anak-anak Tuhan? Karena dosa yang diperbuat oleh anak-anak Tuhan. Rasanya kok tidak enak ya Bu Susan? Jawabannya seperti menuduh saya. Saya seolah-olah tertuduh loh Bu Susan. Saudara, saya mau bilang sama saudara. Dosa pasti mengakibatkan malapetaka. Ada slide saya tolong multimedia. Dosa pasti mendatangkan musibah. Musibah tidak selalu karena dosa. Tolong perhatikan statement ini. Jangan kita salah persepsi. Jangan setiap kali ada masalah, ada musibah, langsung kita bilang, dosa apa ini? Dosa apa ini? Tidak. Sekali lagi aku katakan, dosa
pasti mendatangkan musibah. Oleh sebab itu jangan pernah berbuat dosa lagi. Setuju katakan amin? Musibah tidak selalu karena dosa. Yang mengerti katakan amin. Dosa pasti mendatangkan malapetaka, musibah. Dan musibah tidak selalu karena dosa. Dengan kata lain, tidak selalu musibah yang terjadi itu karena dosa manusia. Saudara berkata, Bu Susan, berarti Allah yang kita sembah itu jahat ya, kejam ya. Tidak saudara, Tuhan tidak begitu. Tuhan itu baik. Ketika kau buat dosa, Tuhan pasti datang kepada engkau. Susan, jangan buat dosa. Saya dengar dan saya bilang, oh ya Tuhan. Ya enggak. Berapa hari kemudian, saya ulangi lagi. Tuhan akan berbicara lebih keras. Susan, jangan buat dosa lagi. Kamu benar-benar gak menyenangkan hatiku. Ya ampun Tuhan, ampun. Enggak lagi tuh. Aku gak akan buat lagi tuh. Besoknya lagi. Gak ada yang lihat. Susan lakukan lagi. Allah Bapa di surga mulai gemes. Ini Susan dibilangin sudah 2 kali. Dengan cara halus, cara lebih keras. Sekarang gue harus bagaimana? Tuhan bilang gue jewer sedikit. Tuhan jewer saya sedikit. Aduh Tuhan, kenapa kok sakit? Kenapa aku kok lemes gak bisa bangun Tuhan? Tuhan bilang tobat San, tobat. Kamu udah buat dosa. Kan aku udah bilang sama kamu, jangan buat dosa. Kenapa kamu masih buat? Nah sekarang rasain kan, sakit kan? Sakit Tuhan, sakit. Ampun Tuhan, ampun. Tuhan kasih sembuh. Sudah sembuh. Nakal lagi. Berbuat dosa lagi. Tuhan bilang, ini anak mesti gua cambuk. Kalau gua gak cambuk, ini ngulang lagi. Akhirnya Tuhan ngambil rotan, pukul saya. Pak! Saya menjerit, sakit Tuhan, sakit. Udah gak kuat Tuhan, tolong gak kuat. Tuhan bilang, kan aku udah bilang, jangan buat dosa. Seberapa banyak kita juga sama. Kita selalu bilang, Tuhan jahat. Kenapa Tuhan tega? Tuhan bilang, nah aku udah bilang sama kamu loh berapa kali. Dari suara halus, suara tinggi. Sampai aku cuma jewer kamu sedikit. Kamu ngulang lagi buat dosa lagi. Sekarang maafkan saya, aku harus hajar kamu. Ketika kita dihajar, kita menjerit, Tuhan gak adil. Tuhan jahat. Saudara, mari kita introspeksi diri. Kadang ada banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Itu karena kenakalan kita. Karena dosa kita. Yang kedua, mengapa hal buruk bisa terjadi pada anak-anak Tuhan? Karena ada ikatan kuasa roh jahat. Saudara jangan pernah mau main-main dengan roh jahat. Jangan pernah mau coba-coba buat ikatan perjanjian dengan roh jahat. Pesugihan, apalah. Jangan. Pasti mereka minta tumbal. Tidak pernah gratis saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Dia maha pemberi. Dia beri. Ketika kita hidup benar. Dia akan beri. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau roh jahat. Tidak. Dia datang untuk mencuri dan membinasakan. Tertulis di Alkitab. Di Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh. Dan membinasakan musibah saudara. Oleh sebab itu jangan pernah mau ada ikatan perjanjian dengan kuasa roh jahat. Mungkin saudara bilang, Bu saya enggak. Saya enggak lakukan tapi orang tua saya kelihatannya kayak pernah. Minta doa. Putuskan. Supaya kutuk itu tidak turun pada keturunanmu dan anak-anakmu. Saudara jangan main-main dengan hal ini. Ini benar-benar roh jahat pasti nuntut. Apa namanya itu? Tumbal. Ya. Ya ada seorang bapak saya tahu. Kaya saudara. Kaya banget. Ya kita, ya beberapa teman mengerti. Wah ini pasti minta pesugihan sih. Ya.
Berjalannya waktu nggak lama, anak pertama baru menikah, baru punya anak satu, baru punya cucu pertama. Tuhan izinkan sakit, meninggal, mati. Dan banyak teman-teman berkata, yang pengalaman di dunia-dunia kayak begitu bilang, anaknya diminta ini. Sudah oke. Naik lagi. Naik tinggi lagi. Usaha, kaya banget. Enggak lama punya cucu. Anak kedua punya anak. Punya cucu. Baru lahir. Diambil. Dan keluarga berkata, ini tumbal lagi. Diminta lagi. Saudara, ketika ada malapetaka musibah datang kepada anak-anak Tuhan, jangan berkata, kenapa ini bisa terjadi? Coba kita introspeksi diri. Apakah ada hal-hal ini? Aku melakukan dosa tak? Atau aku ada ikatan dengan kuasa roh jahat sehingga musibah ini terjadi dalam hidupku? Coba kita lihat di Injil Lukas pasal 13 ayat 11. Di sini ada cerita seorang wanita 18 tahun dia terikat oleh roh jahat. Sehingga mengakibatkan dia sakit dan badannya bungkuk. Lukas pasal 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Penderitaan ya saudara. Sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Sakit saudara. Orang yang kecentit punggungnya itu saya ngelihat kasihan banget. Aduh. Laki-laki ganteng, tinggi, gagah. Ketika jalannya begini-begini. Menderita banget. Aduh sakit. Penderitaan banget. Saudara jangan pernah mengadakan ikatan dengan kuasa roh jahat. Setuju katakan amin. Yang ketiga, mengapa hal-hal buruk bisa terjadi pada anak-anak Tuhan? Yang ketiga, karena ujian dari Tuhan. Tuhan kok jahat? Kok tega? Kok nguji kita? Saudara jangan terlalu cepat-cepat menilai Tuhan itu jahat. Percaya, di balik semua ada kemuliaan Tuhan, ada rencana Tuhan. Kita lihat di Ayub pasal 1. Saudara, ketika saudara membaca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Di situ diceritakan bahwa Ayub itu dari Ayub ini kaya dan Alkitab menulisnya bukan kaya, terkaya. Ayub pasal 1 ayat 3. Coba. Kaya, dia pengusaha yang sukses pada zaman itu. Ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya. Alkitab kalau nulis tuh keren banget loh. Lengkap, jelas. Sehingga kita dapat memahaminya. Ketika kita membaca firman Tuhan pelan-pelan, step by step dan kita renungkan. Wow, luar biasa banget. Keren banget Alkitab kita saudara. Terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Ayub orang terkaya, orang yang diberkati Tuhan. Dia sukses banget. Happy lah hidupnya itu. Enggak pernah ada masalah. Anak-anak bahagia, anak-anak bisa pesta pora dengan anak-anak sendiri. Setiap malam makan-makan enak, bahagia banget. Boleh dikata tidak pernah susah, karena berkecukupan. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia. Dia demikian saleh, dia jujur, dia takut akan Allah. Dan dia menjauhi kejahatan. Allah begitu bangga dengan Ayub. Karena Ayub saleh, Ayub jujur, Ayub hidup takut akan Tuhan. Ayub menjauhi kejahatan. Allah begitu bangga kepada Ayub sehingga Allah membangga-banggakan Ayub di hadapan iblis. Dan iblis berkata,
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Dari kalimat ini, ayat 9 dulu. Iblis, dia bertanya kepada Tuhan. Ya, karena nggak pernah terjadi masalah toh dalam hidupnya. Hidupnya baik-baik terus kan? Nggak pernah ngalami musibah kan? Nggak pernah ngalami malapetaka kan? Sehingga dia tetap hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Karena dia nggak dapat, dia tidak pernah mengalami masalah yang buruk dalam hidupnya. Ayat yang ke-10. Lalu jawab ayat yang 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dan dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis tidak mau kalah. Iblis bilang lah iyalah. Dia pasti saleh lah. Pasti jujur lah. Pasti hidup takut akan Tuhan lah. Pasti gak mau buat kesalahan. Karena ada pagar perlindungan dalam hidupnya. Coba kau angkat pagar perlindungan itu. Ya karena ada pagar perlindungan dari engkau. Sehingga dia punya rumah. Dia diberkati banget. Hidupnya happy banget. Tambah hari tambah kaya. Dia terkaya di negerinya. Coba lu angkat pagar perlindungan. Ayat yang ke-11. Iblis bilang, tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tuhan ketantang ini. Tuhan ditantang oleh iblis. Ayo coba. Sekarang Tuhan ulurkan tanganmu. Jamah dia. Ambil apa yang dia miliki. Aku yakin dan percaya kata iblis. Dia pasti ngutuki engkau. Wow. Ketika Allah ditantang demikian. Karena Allah yakin dengan Ayub. Karena Allah yakin dengan iman percaya Ayub. Kok Yakub ya, minggu depan kita cerita tentang Yakub ya saudara. Karena Allah tertanam. Oke. Kita buktikan. Tapi jujur saudara. Di lubuk hati Allah yang paling dalam. Dia tahu Ayub pasti akan menyelesaikan ujian ini. Dia pasti akan lulus. Akhirnya oke. Aku angkat pagar perlindungan. Silakan. Kita lihat ayat yang kedua. Pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, Ayub ada dalam kuasamu saat ini. Hanya sayangkan nyawanya. Oke, Ayub aku serahkan padamu, tubuhnya, kekayaannya aku serahkan sama kamu. Tapi nyawanya enggak. Ayat yang berikutnya, 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan karena sudah dapat SP, surat perintah. Lalu ditimpanya Ayub dengan darah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Saudara, semua masalah yang terjadi, musibah yang terjadi atas Ayub, itu seizin Tuhan. Itu ujian dari Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tahu kemampuan Ayub. Demikian juga saudara, hal yang engkau alami hari ini, mungkin itu musibah. Mungkin itu hal buruk banget ibu. Tapi percaya saudara, kalau memang itu ujian dari Tuhan, Tuhan tahu kau pasti sanggup. Karena ada firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Berarti Allah tahu kekuatan kita seberapa. Jadi saudara jangan terlalu cepat kita tunjuk-tunjuk nuduh. Tuhan kok tega ya. Angkat pagar perlindungan dalam hidupku. Dan Tuhan kok tega izinkan kekayaanku habis. Tuhan kok tega izinkan anak-anakku semuanya mati. Kok tega Tuhan? Saudara percaya, Tuhan tahu kekuatanmu. Tidak semua Tuhan uji seperti Ayub. Ujiannya beda-beda. Pak Lukas diizinkan. Usaha pekerjaan satu-satunya habis total. Tidak tersisa. Satu bantal pun tidak terselamat.
habis semua. Tuhan tahu kekuatan Pak Lukas. Sehingga diizinkan. Puji Tuhan, Pak Lukas bisa melewatinya. Saudara, dengan cepat, kenapa hal-hal buruk bisa terjadi atas anak-anak Tuhan? Saudara jangan lupa, sekali lagi saya kembali lagi kepada Ayub. Ketika Ayub menyelesaikannya dengan baik. Ketika Ayub memberi jawab atas ujian hidupnya. Menjawab dengan benar. Bertindak dengan benar. Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Wow. Saudara bisa baca nanti di Ayub pasal 45 ayat 10. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Kekayaan yang kita baca tadi, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Sungguh luar biasa saudara. Ketika saudara bisa meresponi dengan benar proses hidup kita, ujian kita. Saudara percaya, Tuhan tidak cuma bilang, selamat Susan, selamat, kau keren. Kau menyelesaikannya dengan baik. Puji Tuhan, kau keren. No, tidak hanya itu. Tapi Tuhan akan tambahkan apa yang pernah dia beri dahulu. Akan Tuhan tambahkan. Saudara, ketika toko Pak Lukas diizinkan Tuhan terbakar habis. Puji Tuhan, benar Tuhan buktikan. Ketika kami bisa menyelesaikannya, kami tidak goyah, kami tetap melayani Tuhan. Tuhan kembalikan. Izinkan saya untuk berkata, bukan sebuah promosi saudara, bukan sebuah kesombongan. Izinkan saya untuk berkata, Tuhan memulihkan keadaan kami tidak 2 kali lipat. Lebih dari itu. Berkali-kali lipat. Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ketika kita meresponi dengan benar. Setuju katakan amin. Mengapa hal buruk diizinkan Tuhan terjadi pada anak-anak Tuhan? Yang keempat. Karena ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan oleh Allah dalam hidup kita. Sekali lagi. Karena ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan oleh Allah dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Kita lihat di Alkitab Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Hai Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia lahir buta." Saudara, kebiasaan bagi orang Israel bahwa ketika ada seorang anak lahir cacat, mereka selalu punya paradigma bahwa ini karena dosa orang tuanya. Sehingga murid-muridnya bertanya kepada Tuhan. Ketika melihat ada seorang buta, seorang anak buta. Murid-muridnya tergelitik untuk bertanya sama Tuhan. Karena paradigma mereka setiap anak yang lahir itu karena dosa orang tuanya. Sehingga mereka bertanya, Tuhan, anak ini cacat. Dosa siapa ini? Dosa anak ini apa dosa orang tuanya? Saudara jujur, kita jangan bohong. Bahwa sampai hari ini, paradigma seperti ini tetap ada di pikiran kita. Betul atau betul? Ketika ada anak lahir cacat dari kalangan kita, keluarga kita, ada teman kita, kita akan berkata, ini dosa siapa ini? Mamanya apa papanya? Kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang Yesus katakan? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow, ini paradigma baru kata muridnya. Ketika muridnya mengikut Yesus dan ketika Yesus memberi jawaban, bukan dosa anaknya, bukan dosa orang tuanya juga. Tapi perbuatan Allah harus dinyatakan atas anak ini. Wow, ini paradigma apa lagi ini? Saudara, Yesus sendiri yang mengatakan
Bahwa bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anak ini, tapi perbuatan Allah harus dinyatakan atas anak ini. Yesus sendiri yang mengatakannya. Saudara, permisi tanya. Untuk anak-anak yang lahir cacat, menurut saudara, itu dalam kehendak Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kehendak siapa? Semua anak-anak yang lahir di bumi, itu semua dalam kehendak Tuhan. Dan tidak semua itu karena dosa. Tidak semua itu karena ada ikatan roh jahat. Tidak semua itu ujian dari Tuhan. Tapi ketahuilah, ketika ada anak cacat lahir, kita harus tahu bahwa ada perbuatan-perbuatan Allah yang besar akan dinyatakan dari hidup anak ini. Mungkin saya boleh kasih ilustrasi kepada saudara, contoh aja, cerita aja kepada saudara. Bahwa seorang anak ketika kita jalan-jalan ke mall, terus kita lihat ada seorang anak, idiot lah ya, idiot, didorong oleh mama papanya. Terus kita mau lihat ya sungkan, kita mau perhatikan, itu yang paling kebacut saudara, keterlaluan saudara. Kalau sampai lihat, aduh kasihan ya. Saudara jangan begitu deh saudara. Itu melukai hati orang tuanya. Biasa aja kali. Kalau lihat, hati kita akan berkata, Tuhan, kenapa? Dan bukan kita egois saudara, bukan kita egois. Saudara kita akan bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan berikan saya tubuh sehat, jiwa dan raga, dan anak-anak saya sehat. Mungkin ada seorang bapak, dia sedang berbuat dosa. Dan ketika ada seorang anak kecil lewat, cacat, lewat. Ketika dia melihat anak kecil yang cacat, dia tersentak. Tuhan ampuni aku. Aku sudah buat dosa. Tuhan sudah ciptakan aku sempurna. Aku utuh, aku gak cacat. Tapi aku kok buat yang jahat. Kenapa aku buat dosa? Ampuni aku Tuhan, ampuni. Bukankah ini perbuatan Allah sedang dinyatakan atas anak ini? Betul saudara? Melalui anak ini seorang bapak bertobat kembali kepada Tuhan. Sadar akan kesalahannya, sadar bahwa dia sudah diciptakan sempurna, utuh, tak bercacat. Bukankah ada perbuatan-perbuatan Allah yang akan dinyatakan atas anak dari anak ini? Saudara jangan melecehkan ketika ada seorang anak lahir cacat. Itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Dalam kehendak Tuhan. Kita tidak mungkin anak lahir cacat itu di luar kehendak Tuhan. Di luar rencana Tuhan. Mungkin saya tadi pagi kasih contoh begini. Tuhan karena terlalu sibuk ya. Ngurusin banyak orang, ngurusin saudara semua. Terlalu sibuk ngurusin. Sampai ada seorang ibu hamil dan sebentar lagi mau melahirkan. Lah karena Tuhan terlalu sibuk ngurusin saudara. Sehingga Tuhan kelupaan ini. Ngurusi ibu satu sebentar lagi mau melahirkan. Berjalan beberapa hari Tuhan ingat. Kat, tolong tanya ibu yang tinggal di Jalan Kenjeran sudah melahirkan belum? Malaikat bilang, sudah Tuhan. Sudah lahir. Terus gimana dengan anaknya? Anaknya cacat Tuhan. Waduh. Saya kok bisa kelewatan ya? Saya kok kilaf ya? Malaikat bilang, enggak apa-apalah Tuhan. Cuman satu aja enggak apa-apa. Kan Tuhan bisa buat salah dong. Bisa kilaf dong. Enggak apa-apalah kata malaikat. Saudara, Allah kita tidak demikian. Allah kita tidak pernah kilaf. Apa yang lahir di bumi ini, sehat cacat, ada dalam rencana Allah. Setuju katakan amin. Karena ada perbuatan-perbuatan Allah yang akan dikerjakan dalam hidup anak ini. Setuju katakan amin. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua anak yang lahir ada dalam rencana Tuhan. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah khilaf.
Saudara, saya mau berkata kepada saudara, meresponlah yang benar ketika musibah datang dalam hidupmu. Responi yang benar ketika ada musibah datang melanda dalam kehidupan kita. Bukan ini, sebelumnya. Saudara, ketika tokoh Pak Lukas, usaha pekerjaan Pak Lukas satu-satunya terbakar habis. Puji Tuhan, kami bisa meresponi dengan benar. Ketika itu terjadi, besok harinya teman-teman semua datang. Hamba-hamba Tuhan yang sama-sama melayani semua datang. Datang menguatkan Pak Lukas, yang kuat ya. Bu Susan yang kuat ya, semangat ya. Tetap percaya sama Tuhan, iya kita percaya. Kita dikuatkan ya kita kuat. Tapi dalam lubuk hati kita yang paling dalam kita bertanya, Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan ini terjadi? Kami bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan kok tega? Izinkan usaha pekerjaan kami satu-satunya diambil. Tuhan izinkan ada seorang ibu, seorang guru sekolah minggu datang kepada saya. Dia peluk saya. Saya nangis. Dia berkata, Ibu Susan, bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan tidak mau Pak Lukas dan Bu Susan memancing ikan yang kecil. Tuhan mau Pak Lukas dan Bu Susan menangkap ikan yang besar-besar. Ketika ibu ini berbicara demikian, menubuatkan saya langsung roh saya terkoneksi dengan Tuhan. Saya tangkap itu dan saya aminkan itu. Saudara, benar, dengan berjalannya waktu cepat sekali. Hanya butuh waktu nggak sampai 1 bulan. Usaha pekerjaan Pak Lukas dipulihkan dengan cepat. Itu kedahsyatan Allah. Gak bisa dipikir oleh manusia, saudara. Benar, saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan itu terbakar habis, kami akan tetap nangkap ikan teri. Cuan cilik-cilik, cuan kecil-kecil. Tuhan izinkan itu semua terbakar habis. Sehingga Pak Lukas dibawa Tuhan keluar dari pasar. Dan kami bisa menempati ruko. Dan puji Tuhan. Dengan jujur saya mau berkata, Pak Lukas menangkap ikan yang besar-besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bukan dosa Pak Lukas, bukan dosa Bu Susan. Tapi karena ada perbuatan-perbuatan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup Pak Lukas dan saya. Setuju, katakan amin. Mari saudara, saya mau katakan pada saudara, responi dengan benar ketika musibah datang melanda dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang, musibah bisa datang pada siapa saja. Tetapi fokuslah pada respon yang benar dalam Tuhan. Agar mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Seberapa banyak setuju bahwa kita akan meresponi ketika masalah yang buruk datang. Kita akan meresponi dengan benar. Yang setuju, lambaikan tangan kepada Tuhan. Kita mau respon yang benar dengan Tuhan. Tundukkan kepala kita. Mari kita ambil waktu. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah selesai. Roh Allah akan terus bekerja dalam hidup saudara. Saudara renungkan firman Tuhan. Jangan pernah kecewa dan menolak Tuhan. Karena musibah yang engkau alami. Jangan saudara, responi yang benar. WL akan angkat satu pujian dengan pelan. Saya minta saudara kita tetap berdoa dalam hadirat Tuhan. Kita renungkan, kita dengarkan pujian ini. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi. Percayalah saudara. Tanpa Allah peduli. Saya mengajak mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita, percaya. Banyak perkara
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan ini? satu perkara yang ku simpan dalam hati. Percayalah saudara, Tiada sesuatu kan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Ini penting buat setiap kita. Saya sambut, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, kita punya Allah yang luar biasa. Dia mengerti dan dia mau peduli atas semua masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Sakitkah, penderitaan, kemiskinan, dia peduli. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Ketika saudara mengerti bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu, Allah mengerti dan Allah peduli. Saudara berdoa, ambil waktu doa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan iman. Dan untuk aku mengerti, bantu aku untuk menjawab persoalan hidupku Tuh, sesuai apa yang tertulis dalam firman Tuh. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Hapus air matamu saudara. Jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan susah. Dia sangat-sangat peduli dengan masalah kita. Dia sangat-sangat mengerti dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dan percayalah, Dia yang akan menyelesaikan bagi kita. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan yang telah berjanji dan sanggup. Percayalah saudara, imanku bersepakat percaya
Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tuhan sanggup mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari saudara percaya kepada Tuhan. Mari hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Oh, Tuhan memberkatimu. Semudah Tuhan membalikan telapak tangannya. Tuhan menyembuhkan sakitmu. Semudah Tuhan membalikan telapak tangannya. Sebab hidupmu, mari ambil satu komitmen untuk hidup benar. Ambil satu komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak bercacat, tidak kompromi dengan dosa. Saya percaya tahun ini Tuhan akan mengangkat engkau. Tahun ini Tuhan akan mempromosikan engkau. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang susah sudah Kau hiburkan. Mari persiapkan hidupmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan otoritas Allah, dengan kuasa dari Allah, hamba memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Percaya dengan iman. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Percaya dengan iman. Tahun 2021 Tuhan akan mengenapi janjinya kepadamu. Diberkati untuk menjadi berkat. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan.